Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Orang bersyukur, pagi ini orang masih diberikan kesempatan untuk beribadah, ibadah sekolah minggu online. Ya adik-adik, ada sukacita pagi ini? Ya mana, walaupun enciknya nggak lihat, encik percaya orang semua ada sukacita untuk beribadah di pagi hari ini. Sukacita yang orang dapat itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih pada orang itu sukacita, damai sejahtera untuk orang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini dengan hati yang penuh sukacita, Enci mau ajak orang semua menyanyi memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Mari sama-sama terangkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak cici tata, adalah susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cici tata di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, orang mau buka, orang beribadah dalam doa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Kami boleh bangun, kami boleh beribadah, mengikuti ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong berikan kami damai sejahtera, beri kami sukacita untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ada yang dikasih Tuhan, ada ndak yang masih ingat itu buah-buah roh? Ya, kalau ada yang hafal, sama-sama orang mau bilang sama-sama itu buah-buah roh. Kalau ada yang belum hafal, sama-sama buka Alkitab di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, yang ada Alkitab di rumah buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah adik-adik, ini buah-buah roh ada di Alkitab. Ya, Tuhan ingin orang sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan itu buah-buah roh. Ya, mari saat ini sambil Enci ajak orang semua boleh mau hafal ini buah-buah roh. Orang mau nyanyikan DP pujian. Ada DP lagu, sama-sama orang menyanyi lagu ini.
itu orang boleh menghafal pelan-pelan ini buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi orang angkat pujian ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, saat ini torang masih tetap memuji Tuhan. Ada satu lagu yang bilang, torang mau pakai torang pe tangan, torang pe kaki, semua torang pe tubuh untuk Tuhan. Torang gunakan untuk memuliakan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Torang nyanyi sama-sama lagu ini. This is my eyes, this is my head, I will give it all for you. Ya, yang baik pertama torang sama-sama bilang ini lagu I will give it all for you. This is my eyes, this is my head, I will give it all for you. This is my hand, this is my, I will use it all for you. I will jump, I will dance, I will smile, I will laugh. I love you, Jesus, I love you. Sekali lagi, this is my eyes, this is my eyes, this is my head, I will give it all for you. This is my hand, this is my life, I will use it all for you. I will jump, I will dance, I will smile, I will run. I love you, Jesus, I love you. I will jump, I will jump, I will dance, I will smile, I will run. I love you, Jesus, 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 I love you. Ya, silakan duduk adik-adik. Saat ini torang mau siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum itu mari sama-sama torang menyanyi satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali mari kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa,
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Engku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya orang boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan juga Engkau pakai Engkau Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai sehingga Engkau boleh menceritakan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, Engkau mau bertanya dulu, siapa sih ini orang pernah ikut dalam pemilihan ketua kelas, pengurus-pengurus kelas? Ada sekretaris, bendahara, ketua kelas. Pasti itu ada kriteria-kriteria yang harus orang ikuti. Nah, kalau ada ketua kelas itu di dalam kelas 4 orang, misalnya dia menjadi bos buat di teman-teman, suruh ambil absen, atau di dalam kelas dia pajak pada teman-teman, minta-minta doi. Itu jadi contoh, jadi teladan buat di teman-teman? Tentu tidak. Nah, di dalam ini pengurus malahan orang harus jadi teladan yang baik. Misalnya apa? Kalau di dalam kelas belum ada absen, ketua kelas dia harus ambil itu absen untuk bawa di dalam kelas. Nah, itu adalah ketua kelas yang baik. Jadi teladan, contoh buat DP teman-teman. Nah, sama juga adik-adik dengan ini murid-murid Tuhan Yesus. Dorang juga ingin memperebutkan kedudukan. Siapa ingin yang menjadi terkenal. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid teladan, contoh yang baik yang harus orang ikuti. Nah, teladan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid? Mari orang simak bersama-sama apa yang Yesus tunjukkan. Nah, satu kali adik-adik, ini murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Nah, mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya kedua murid ini diberikan kedudukan yang terbaik atau menjadi orang yang terutama di antara murid-murid yang lain. Nah, ketika adik-adik murid-murid yang lain mendengar hal itu, mereka mulai bertengkar. Mereka bilang, oh, ini tidak adil. Orang juga mau ingin jadi yang terkenal, mau yang jadi yang terkemuka. Nah, adik-adik, murid bertengkar. Pada saat Tuhan Yesus melihat hal itu, adik-adik, Tuhan Yesus menegur kepada ini murid-murid ini. Tuhan Yesus bilang, kalau siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia harus menjadi pelayanmu. Dan juga barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini tidak dapat meletakkan kepalanya. Bahkan dia lahir ke dunia ini, dia lahir di kandang yang hina, penuh dengan kotoran-kotoran domba. Jadi nyandak sama seperti raja yang di dunia ini, yang duduk di istana, penuh dengan makanan yang enak-enak, pakai baju yang mewah. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk melayani semua orang. Dan juga luar biasa dia boleh memberikan hidupnya
untuk menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia. Itu adalah yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus memanggil semua murid-murid untuk ikut dalam perayaan Paskah. Nah, dalam perjalanan adik-adik, mereka berjalan, dorang nyandak sama dengan torang, pakai itu sepatu, dorang pakai kaki tak bungkus dengan sepatu, nyandak seperti itu. Malahan dorang pakai alas, kaki nyandak tak bungkus, cuma terbuka. Jadi waktu berjalan itu debu kotoran tak tampal di kaki pada orang. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan arti sebuah pelayanan. Dia ambil itu cawan yang berisi air dan juga handuk, terus dia membasuh, dia membersihkan ini DP murid-murid kaki yang begitu kotor, penuh dengan debu. Nah, waktu murid-murid melihat hal itu adik-adik, murid-murid keheranan. Mereka bertanya-tanya kepada hati mereka, kenapa Tuhan Yesus bikin hal ini? Ini adalah pekerjaan seorang hamba. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ngoni mengerti apa yang kita ada baking ini? Sekarang kita adalah Tuhanmu dan gurumu. Apa yang kita ada baking ini, ngoni harus baking. Harus saling mengasihi, harus saling membasuh satu dengan yang lain. Seperti teladan yang aku tunjukkan penghuni semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga dia dengan setia melayani. Dia setia sampai akhir. Bahkan dia memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Dia menjadi juru selamat orang semua, supaya orang boleh diselamatkan. Jadi orang bersukacita. Untuk itu, kalau orang ingin menunjukkan apa yang Yesus tunjukkan, orang harus undang Tuhan Yesus tinggal di dalam hati orang. Kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hati orang dengan sukacita, tidak perlu disuruh-suruh, orang langsung melakukan itu pelayanan, melayani orang sesama. Nah, jadi itu melayani adik-adik bukan sama dengan itu pendeta yang naik di mimbar. Nah, juga nyanak sama dengan itu yang harus pergi di pedalaman-pedalaman memberitakan Injil. Yang harus seperti itu pelayanan. Orang juga pelayanan itu orang tunjukkan dalam hal sederhana. Di mana yang orang tunjukkan dalam hal sederhana, yaitu orang keluarga masing-masing. Dalam keluarga kecil orang. Misalnya ada mama dan papa ada kedatangan tamu. Nah, kalau ada kedatangan tamu, bagaimana? Orang mau ganggu? Nah, tentunya enggak. Orang harus pergi ambil itu minuman, orang bawa di meja atau ada kue, orang sediakan untuk orang mama dan papa tamu. Ini adalah contoh teladan yang orang tunjukkan itu secara sederhana. Ada juga orang boleh tunjukkan dalam hal melayani kalau orang tua di rumah atau papa atau mama yang lagi sakit, orang juga melayani. Misalnya orang bawa obat atau bawa makanan, kasih makan orang mama, papa yang lagi sakit, itu juga bentuk pelayanan. Nah, jadi orang ingat bahwa orang juga yang masih kecil tumbuh besar, orang ingat bahwa orang tua yang jaga orang dari kecil, dari bayi, kasih susu sampai besar, itu juga orang mama so tunjukkan melayani untuk orang. Nah, jadi
Engkau minta torang tunjukkan pelayanan. Mulai dari torang pe keluarga kecil. Torang tunjukkan itu dalam hal melayani. Nah, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami yang masih kecil ini boleh belajar untuk melayani kepada sesama teman-teman kami, kepada orang tua kami, dimanapun kami berada, kami boleh tunjukkan dalam hal melayani kepada sesama kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10a, berbunyi, layanilah seorang akan yang lain. Ya, Adek. Saat ini Enci akan membacakan torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama, tanggal 8 Februari ada torang pe teman Rio Maang, ada Yuhua Hamber, ada Limei Kaunang. Tanggal 9 Februari ada Kalista Kumakau. Tanggal 12 Februari ada Gavriel Dirk. Tanggal 14 Februari ada Holly Muhaling dan ada Gavriel Kuapaha. Ya, Enci engkau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, yang sudah Enci bacakan tadi maupun yang Enci engkau belum sebutkan. Selamat ulang tahun. Ya, dan adik-adik saat ini torang akan menutup torang pe ibadah. Torang bersyukur tadi torang boleh dengar cerita firman Tuhan. Dan biarlah melalui cerita firman Tuhan itu semua torang boleh menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Boleh menjadi anak-anak yang betul-betul melayani Tuhan. Ya, saat ini mari torang angkat satu pujian. Bukan sembarang pekerja. Ya, sambil bangkit berdiri torang angkat pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi terangkat pujian ini. Lama-lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.
torang mau tutup torang pe ibadah dalam doa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tadi juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong kami boleh menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati mereka di dalam masa pertumbuhan. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan yang hidup boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang sementara dihadapi saat ini. Tuhan kiranya menolong untuk pemerintah kami, biar kiranya diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini. Dan Tuhan, Engkau juga yang menolong setiap kami sebagai masyarakat, supaya kami boleh menjadi masyarakat yang taat kepada pemerintah kami, taat mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Biar Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami di hari ini. Tuhan kiranya juga yang menolong kami di minggu depan, supaya kami boleh dengan sukacita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.